Ternyata, kebiasaan scroll konten di media sosial juga bisa membuat kita lupa dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang bikin serem bukan cuma kontennya aja sih, tapi kita yang menerima informasi dalam konten secara mentah-mentah dan tanpa difilter terlebih dahulu. Halo, saya Laurencia Arifina Winita, mahasiswi Universitas Negeri Semarang asal program studi seni rupa. Di video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih dalam lagi mengenai permasalahan mengapa kebanyakan generasi muda saat ini masih abai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada saat menggunakan media sosial. Menurut saya, konten-konten di media sosial bisa menjadi penyebab bergesernya nilai-nilai Pancasila. Bayangkan, saat kita scroll di aplikasi media sosial apapun itu, tanpa sadar kita sudah menonton puluhan konten. Dan juga faktanya, menurut beberapa riset perilaku digital, generasi muda sekarang bisa mengonsumsi lebih dari 1.000 konten per hari. Dan semakin cepat durasi kontennya, akan semakin kecil kemungkinan kita untuk berpikir secara kritis. Dari sinilah masalah yang muncul. Kalau konten yang kita tonton itu toksik atau tidak sehat, maka pikiran dan perilaku pasti akan terpengaruh. Lalu, konten toksik itu seperti apa ya? Nah, mari kita simak baik-baik contohnya saat di media sosial. Nah, konten-konten toksik itu bisa yang isinya kayak gini. Yang pertama, konten yang mengandung komentar kasar yang sudah dianggap biasa. Lalu yang kedua, konten yang menunjukkan perdebatan yang toksik karena adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, konten yang mengandung informasi hoaks tanpa dicek kebenarannya dahulu sebelum dibagikan. Yang keempat, konten yang tidak menormalisasikan keberagaman sara dan malah dijadikan bahan perdebatan serta bullying. Nah, sejujurnya konten-konten seperti itu sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar bangsa kita. Dan kalau kita terbiasa melihat hal-hal yang melenceng, lama-lama kita akan menganggap itu hal yang normal. Makanya menurut saya, kita perlu sadar diri dengan memfilter semua konten yang masuk di beranda kita. Kita bisa menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk memfilter konten-konten tersebut serta juga menerapkannya saat kita scroll-scroll media sosial. Dan sini saya tunjukkan cara memfilter setiap konten yang ada di media sosial dengan berpedoman pada setiap nilai-nilai Pancasila. Pertama, soal nilai ketuhanan. Nah, di nilai ketuhanan ini bukan berarti kita harus posting hal-hal yang religius setiap hari ya, tapi bagaimana cara kita menghargai kepercayaan orang lain. Contoh penerapannya bisa seperti ini. Yang pertama, tidak menyebarkan hate speech atau ujaran kebencian soal agama tertentu yang mana itu bisa memprovokasi netizen. Dan sebaliknya, kita harus tetap mengedepankan toleransi atau menghargai orang yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, ada juga sila kedua mengenai nilai kemanusiaan. Ini sebenarnya kelihatan banget sih di media sosial, yaitu bagaimana cara kita berkomentar. Dan bisa loh kita terapkan nilai-nilai ini saat kita bersosial media. Contohnya, yang pertama, tidak asal mengomentari fisik atau gaya hidup orang lain. Yang kedua, tidak berkomentar kasar atau mengetik kata-kata yang kasar ataupun menyinggung, hanya yang sifatnya itu untuk lucu-lucuan aja. Lalu yang ketiga, tidak membuli orang yang berbeda pendapat. Nah, hal-hal sederhana seperti ini itu sudah sangat menunjukkan bagaimana kita melestarikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, khususnya di zaman yang serba digital ini. Dan selanjutnya ada juga nilai ketiga, yaitu nilai persatuan.
Nah, di nilai ketiga ini mengajarkan bahwa persatuan itu dimulai dari cara kita berbicara, cara kita menyebarkan informasi, dan cara kita merespon perbedaan yang ada. Nah, bagaimana cara penerapannya saat kita bersosial media? Yang pertama adalah tidak memprovokasi sara. Yang kedua, tidak menyebarkan konten yang memecah belah. Dan yang ketiga, tidak membenci hanya karena asal daerah seseorang. Selanjutnya adalah nilai keempat, yaitu nilai musyawarah. Dan di nilai keempat, itu berisi bagaimana cara kita menyampaikan pendapat dengan baik dan benar. Nah, inilah untuk cara penerapannya saat kita bersosial media. Yang pertama, jika ingin menyampaikan pendapat, pakailah bahasa yang sopan. Dan yang kedua, jika berbeda pendapat, tetaplah menghargai. Dengan contoh seperti ini, media sosial akan menjadi wadah untuk bertukar pikiran secara sehat dan bukan malah menjadi ajang untuk adu pendapat. Dan terakhir yaitu sila kelima yang mengandung nilai keadilan. Berikut untuk contoh penerapannya. Yang pertama, tidak menyebarkan hoaks atau berita bohong karena dapat merugikan orang lain. Yang kedua, memberi dukungan untuk UMKM atau konten kreator lokal asal Indonesia. Yang ketiga, tidak memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten yang cenderung memberi kesan pilih kasih. Nah, itu dia penerapan yang simpel yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Kita sadar bahwa ternyata nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya bukan hal yang besar, yang ribet buat diterapkan, tapi hal kecil yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan setiap harinya, termasuk saat kita bersosial media. Waktu kita scroll, kita like, share, dan komen. Dan kalau generasi muda mulai menerapkan hal-hal sederhana seperti ini, media sosial bukan lagi tempat yang toksik, tapi bisa jadi ruang yang lebih sehat, positif, dan mencerminkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.